Jadi di Sulawesi ini, yang namanya pengaruh Islam ini munculnya di abad ke-16, tepatnya di wilayah Goa, teman-teman. Dan persebaran Islam yang terkenal dari Sulawesi adalah penyebar Islamnya itu ada dua, teman-teman, yaitu Dato' Ribanan dan Dato' Sulaiman, teman-teman. Jadi kedua tokoh ini adalah tokoh yang terkenal yang menyebarkan Islam di daerah atau di Pulau Sulawesi ini, teman-teman. Kemudian dari Goa, teman-teman. Jadi kan pertamanya itu datangnya di wilayah Goa nih kalau Sulawesi. Kemudian dari Goa, Islam itu akhirnya menyebar ke Gorontalo, lalu ke Ternate juga, teman-teman. Nah, di abad 18 Masehi, pengaruh Islam ini semakin meluas dan akhirnya Sulawesi Tengah nih pada saat itu mulai dimasuki nih oleh Islam. Tapi teman-teman pada saat itu Sulawesi Tengah itu seperti Toraja dan Sulawesi Utara itu usaha untuk memasukkan pengaruh Islam itu kurang gencar, teman-teman. Akhirnya di bagian tengah dan utara dari Sulawesi ini belum dipengaruhi oleh Islam, jadi tidak perkembangan Islamnya tuh nggak pesat di daerah bagian tengah dan di bagian utara, teman-teman. Nah, lalu dari Sulawesi kita berangkat ke Maluku. Jadi di Maluku ini menerima pengaruh Islamnya ini dari Pulau Jawa, teman-teman. Jadi sebetulnya yang namanya persebaran Islam ini serentak ya, teman-teman. Jadi ada di abad yang sama gitu. Pada saat itu Maluku sendiri menerimanya dari Pulau Jawa, teman-teman. Terutama nih dari Gresik di abad 15 Masehi. Jadi Islam ini mulai berkembang di Ternate dan di Tidore, kemudian mulai menyebar ke daerah Maluku dan meluas ke berbagai pulau selain Pulau Seram, teman-teman. Jadi Pulau Seram ini tidak tersentuh oleh ajaran Islam pada saat itu. Dan selain Islam pada saat itu karena ada persebaran agama lain, teman-teman, yaitu adanya pengaruh Kristen menyebar di Maluku. Nah, jadinya di Maluku ini penyebaran Islam ini hanya di beberapa tempat saja karena bersamaan dengan pengaruh Kristen pada saat itu. Jadi di Maluku ini ada dua pengaruh agama, teman-teman, pada saat itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah Nusa Tenggara. Jadi kalau di Nusa Tenggara nih, pedagang Bugis dan Jawa pada saat itu membawa pengaruh Islam ke Nusa Tenggara, teman-teman. Tepatnya di 16 Masehi. Nah, lalu Pulau Lombok ini jadi daerah yang paling pesat, teman-teman, menerima Islam pada saat itu. Jadi sangat welcome dengan Islam itu adalah Pulau Lombok. Dan pada saat itu Bima adalah pusat kerajaan Islam di Sumbawa. Nah, ini adalah potret dari uh, kerajaan Islam di Bima. Lalu hingga 18 Masehi, Islam ini belum begitu berpengaruh di daerah-daerah seperti di Bali, Sumbawa, dan Flores, teman-teman. Nah, jadi teman-teman memang setiap ada usaha Islam ini untuk menyebar di suatu daerah, pasti ada daerah-daerah yang memang tidak terjamah oleh Islam. Nah, biasanya itu dipengaruhi juga karena adanya kepercayaan terdahulu ya, karena ada kepercayaan seperti kepercayaan leluhur. Nah, biasanya Islam ini jadi nggak masuk karena kuatnya kepercayaan tersebut. Nah, lalu pengaruh lainnya adalah karena adanya persebaran dari agama lain juga, teman-teman, pada saat itu. Salah satunya adalah agama Kristen. Nah, jadi kita saling berbaur pada saat itu penyebarannya. Akhirnya memiliki daerahnya masing-masing yang memeluk agamanya masing-masing. Jadi Islam itu ada daerah-daerahnya, lalu Kristen juga ada daerah-daerahnya, teman-teman, di mana saja yang memeluk agama tersebut. Nah, itu dia, teman-teman, peta persebaran Islam di Indonesia di part yang kedua. Dan di lesson selanjutnya aku masih akan menjelaskan tentang masih dalam tema persebaran Islam di Indonesia. Dan jangan sampai ketinggalan, teman-teman, untuk mengikuti lesson selanjutnya agar teman-teman lebih mudah memahami materi dari
penyebaran Islam ini, teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti lesson aku hari ini. Selamat beraktivitas semuanya.